diskusi yuk tentang customer service excellence. Nah, saya mau cerita sekaligus curhat. Ada sebuah bank yang terkenal dengan keramahan satpamnya. Oke. Kalau saya datang ke bank itu, misalkan saya mau buka rekening tabungan, saya masuk, disapa dulu sama satpam kan. Selamat pagi Pak. Bilang gitu. Bapak ada kebutuhan apa? Saya bilang, oh saya mau ketemu teller. Oh Bapak ada kebutuhan apa Pak? Mau ngapain? Oke, saya bilang, saya mau buka tabungan. Oh Bapak sebelumnya udah punya tabungan di bank ini dan sebagainya. Saya mesti jelasin. Kemudian akhirnya dia bilang, oke Pak. Kemudian saya diarahin ke mesin untuk ngambil tombol antrian. Waktu saya mau tombol antrian, ada orang lagi di sana yang berbaju seperti cleaning service seperti itu. Tanya lagi hal yang sama. Bapak ada kebutuhan apa? Bapak sudah punya rekening tabungan belum sebelumnya? Bapak sudah download aplikasi mereka belum dan sebagainya. Saya hanya mau ke teller nih. Jadi saya pencet lagi udah. Anggap singkat cerita, saya udah dapetin nomor antrian itu. Saya nunggu di bangku dan sebagainya sambil main handphone dan sebagainya. Tiba-tiba ada lagi nanyain karyawannya pakai dasi dan sebagainya. Kemudian nanya, Bapak ada kebutuhan apa? Gini. Oke, jelasin lagi. Kemudian kadang-kadang nunggunya lama gitu. Saya suka muter-muter di lokasi banknya. Kemudian saya lihat mesin-mesin mereka. Saya mau coba-coba pakai ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Baru mau mencet, disamperin lagi, ditanyain lagi. Kemudian saya ke tempat lain, misalkan ke tempat brosur. Saya pegang brosur, saya baca-baca mengenai kredit ini atau tabungan ini. Baru saya mau belajar, disamperin lagi. Sampai akhirnya ketemu teller, saya udah lemas. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami hal yang sama atau enggak, atau Bapak Ibu jangan-jangan dari bank yang bersangkutan. Cuma saya mau ajak kita berpikir bahwa sebenarnya customer ingin dipuaskan atau ingin dilayani itu beda-beda caranya. Saya sendiri mencatat ada 3 cara customer ingin dipuaskan. Ada 3 cara loh customer ingin dipuaskan. Ada yang pertama, ada customer yang memang demen dengan yang namanya personal konteks. Mereka demen yang namanya disapa, ditegur, mereka demen ngobrol, mereka tuh banyak nanya, mereka banyak ngomong, mereka ingin cerita dan sebagainya gitu. Mungkin kita akan ketemu orang-orang seperti itu dalam customer kita. Sehingga waktu kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, maka akan baik sekali kalau tim kita memang demen ngomong, demen ngobrol, banyak bahan pembicaraan. Nah, kalau memang kebanyakan customer Anda itu tipenya demen ngobrol gitu ya, suka dipuaskan dengan yang namanya personal context, go ahead, mesti cari tim yang demen ngobrol, banyak bahan bicaranya, kreatif dalam ngobrol dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ada tipe customer lain yang ingin dipuaskan saat goalnya tercapai. Saya ulangi nih, ingin dipuaskan bukan saat diajak ngobrol, tapi saat goalnya tercapai. Biasanya customer-customer yang sudah punya goal ini, mereka tuh orang sibuk. Mereka datang ke tempat kita, datang ke toko kita, datang ke bank kita, datang ke perusahaan kita dengan goal single, goal tunggal, atau hanya beberapa goal. Saya cuma pengen tahu A, B, C, cuma itu doang. Saya cuma pengen tahu A, B. Udah, dia cuma pengen tahu itu doang. Karena dia punya banyak kerjaan yang lain. Nah, oleh sebab itu, dia ingin layanan yang lebih cepat dan dia ingin sambil nunggu atau sambil berhadapan dengan perusahaan Anda, dia bisa multitasking. Dianya yang bisa multitasking. Misalkan sambil nunggu antrian, dia bisa nelfon anak-anaknya atau nelfon supirnya untuk ngantar anak-anaknya, atau nelfon orang tuanya untuk ngantar ke dokter, atau dia nelfon karyawannya untuk bisa ngatur pembayaran ini, pembayaran itu, dan sebagainya. Jadi dia ingin yang namanya dapat pelayanan cepat dan dia sendiri bisa multitasking dengan kerjaan-kerjaan urusan lain. Bayangkan kalau Anda ketemu customer seperti ini dan dia disapa oleh satpam, cleaning service, orang yang berdasi, orang yang jagain monitor, macam-macam, disapa 6-7 orang dalam satu
pengalaman dia belanja atau bertransaksi. Yang tadinya dia mau sambil mungkin cari password Gmail dia, ditanyain ngobrol, ini ketinggalan. Mungkin dia lagi mau cari Google Maps atau dia mau cari apa gitu, ditanyain terus, akhirnya nggak bisa multitasking. Dan akhirnya dia bisa kesel. Nah, di saat-saat seperti itu, kalau Anda juga punya customer yang sudah punya goal dan tidak terlalu demen ngobrol, dan dia punya single to few goals dan dia hanya ingin cepat dan dia sendiri bisa multitasking, saran saya adalah bilang sama tim Anda, rem, biarin customer itu lakukan apa yang dia inginkan, dan kita membantu saat dia siap untuk dibantu. Ada cara ketiga di mana customer ingin dipuaskan, yaitu customer yang memang suka belajar mandiri. Customer yang senang belajar mandiri. Dan customer ini mungkin kemungkinan besar mereka adalah orang-orang introvert yang pendiam, ya, tidak terlalu enak kalau terlalu banyak interaksi dengan orang. Dia lebih suka, orang-orang ini lebih suka interaksi dengan data, dengan informasi, dengan komputer. Dia lebih demen informasi touchscreen, dia belajar sendiri gitu. Dan semakin banyak ditanyain, dia jadi terintimidasi. Nah, bayangkan kalau customer Anda ada juga tipe yang ketiga ini, dan dibombardir dari kanan, kiri, depan, belakang, dari yang berdasi sampai yang bertopi, dan semuanya ditanyain hal yang sama terus-menerus. Dia pusing loh. Dia pusing, dan saat dia pusing, customer itu tidak bisa di-upgrade untuk produk yang lain karena dia capek. Nah, saya ingin tutup seperti ini. Di layar Anda itu ada satu foto dari Body Shop. Saya nggak belanja di Body Shop ya, karena saya nggak terlalu demen. Mungkin ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lebih senang belanja di Body Shop. Cuma saya sekilas lewat dan saya lihat bahwa di Body Shop itu ada satu tempat di mana ada dua keranjang yang punya warna sendiri-sendiri. Keranjang pertama, tulisannya kalau Bapak Ibu lihat adalah warna hijau, yang tulisan "Please help, I need your assistance". Nah, orang-orang seperti ini waktu dia ngambil keranjang hijau itu, artinya dia ingin diajak ngobrol, dia ingin ditanya-tanya, dia ingin dibantu, dia ingin dijelaskan. Tapi ada juga keranjang yang berwarna kuning, yang dibilang bahwa "It's okay, I will shop on my own". Artinya, udahlah, saya lagi mau lihat-lihat, saya mau baca-baca sendiri, saya mau tester sendiri, saya mau coba-coba di kulit saya sendiri, dan sebagainya. Nggak usah banyak diikutin. Ya, mungkin kita juga kalau di toko diikutin kayak gitu kan nggak enak juga ya. Nah, jadi yuk, saya udah selesai curhatnya. Yuk kita diskusi. Apakah Bapak Ibu, apakah kamu, apakah teman-teman setuju customer sering diajak ngobrol, yang artinya bisa bikin mereka happy waktu diajak ngobrol? Setuju gak? Atau teman-teman juga berbagi keresahan atau apa yang namanya kerasan gak enak gitu waktu terlalu banyak dibombardir dengan niatnya pasti baik, waktu satpam punya service dan orang-orang itu mau nanya, itu pasti niatnya baik, cuma taktiknya bisa jadi nggak tepat buat customer lain yang tidak terlalu suka dengan personal contact. Oke, yuk silakan, saya ingin dengar teman-teman komen di bawah ya, atau teman-teman bisa juga interaksi dengan saya di pakai DM, sekarang YouTube bisa ya. Dan teman-teman jangan lupa support yuk dengan like video ini supaya bisa dicari banyak orang, kemudian juga share mungkin ke sosial media, atau kalau punya orang ketemu tahu manajemen bank yang dimaksud, teman-teman bisa nebak, share ke sana dan sebagai siapa tahu ya, nanti saya bisa cerita-cerita juga sama mereka, alias dipanggil buat bicara tentang customer service gitu, bercanda. Anyway, selalu ingat teman-teman, di masa-masa krisis customer service will make all the difference in your business. Ya, take care dan always remember, everybody wins when leader gets better. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.